Nah, kemarin kalau yang lagi jalan jangan ya nanti, atau lagi bekerja jangan diaktifkan, takut nanti ini ya. Jadi yang di tempat saja ya yang diaktifkan. Nah, kemarin kita sudah sampai ke membahas salah satu jenis rangkaian dengan parameter hibrid, yaitu common emitter ya. Ini adalah rangkaian yang paling banyak digunakan untuk rangkaian penguat ya, transistor sebagai penguat. Tapi dia juga punya kelemahan. Jadi setiap makanya kenapa ada nanti tiga jenis ya, common emitter, common collector, dan common base. Karena masing-masing itu punya keunggulan di satu sisi dan ada kelemahannya di sisi yang lain. Nah, common collector, common emitter ini adalah rangkaian dasar ya. Jadi parameter hibrid itu dibuat adalah pada rangkaian common emitter. Jadi umpamanya HIE-nya itu dari 1 kilo sampai 10 kilo tersebut, itu adalah untuk rangkaian common emitter. Tidak semua rangkaian bisa diperlakukan nilai yang sama. Selain nilainya itu range ya, ini diakibatkan oleh apa? Ada beberapa yang mengakibatkan perubahan tersebut ya. Pertama adalah perubahan parameter pada parameter hibrid. Pertama adalah perubahan arus kolektor. Bisa dengan arus kolektor itu berhubungan juga dengan panas. Jadi nilai yang kita ambil kemarin itu range itu adalah dia pada saat arus kolektor DC-nya adalah 1 mA. Arus kolektornya bertambah, impedansi inputnya akan turun. Nah, jadi dia di sini tengah-tengahnya deh ya. Jika arus kolektornya berkurang, maka dia akan naik. Nah, ya, nanti tentu hasil akan mempengaruhi nanti ya misalnya. Walaupun dia range ya, terus dia 1 sampai 20 ya, 1 sampai 10 kilo. Tapi jika dia makin kecil arusnya, dia akan lebih besar. Karena arus itu ya, semakin besar tahanannya, harusnya akan kecil gitu ya, impedansi inputnya. Itu yang pertama. Pertama range-nya itu ya diakibatkan oleh arus perubahannya. Sehingga untuk dibuat ini rangkaian massal, nah, jika transistornya tidak diukur dengan benar ya, sehingga nanti datanya akan bervariasi. Hanya kita harus menggunakan simulasi untuknya. Kalau coba satu-satu akan sangat banyak. Bayangkan arus apa tahanan inputnya itu HIE-nya adalah dari 1 sampai 10 kilo. Bayangkan berapa banyaknya itu. Bisa 1, bisa 1,1, 1,2 dan seterusnya gitu ya. Dan di transistor bipolar ya tidak ada yang kebanyakannya. Jadi harus kita ukur. Kalau di FET nanti ada kebanyakan FET yang dibuat untuk jenis itu, dia kebanyakan. Walaupun rank nilai yang juga nilai terendah, nilai tertinggi dan kebanyakan. Kita bisa memperkirakan. Di sini dia agak lebih luas lagi ya jangkauannya. Kemudian yang kedua adalah penguatan tegangannya. Ini kecil ya. Nah, dia dalam dikali 10 pangkat min 4 atau 10 per ribu. Walaupun datanya range seperti ini, pengaruhnya kecil. Ini dia dalam 1 mA, dalam isi 1 mA ya, besarannya. Cuman dia dikali 10 pangkat min 4, 10 ribu ya. Sangat kecil lah ya pengaruhnya. Ini nggak terlalu pengaruh. Kemudian, ini yang besar juga. Penguatan arus arah maju. Ya kemarin dari 100 sampai 400 yang transistor 1N dan 2N 09 kemarin ya. 2N 304 juga berubah. Jika arus IC-nya naik, dia akan naik. Nah, ini karena arus ini menyebabkan panas ya. IC-nya turun, dia akan turun. Akibatnya apa? Ya penguatan kita akan turun karena pengaruh terbesar itu dari penguatan daya nanti adalah beta ini ya, beta ini. Sehingga dia jika nilainya turun, dia akan turun besar juga. Nah, besar ini juga akan berpengaruh nanti terhadap rangkaian kita. Jika kita siap, rangkaian beban kita nanti bisa rusak. Karena penguatan itu naiknya sangat tinggi gitu ya. Nah, ini pengaruhnya sama. Nah, kemudian terakhir ini pengaruhnya kecil ya.
karena dia dalam mikro. Nah, mikro itu kecil dan dia hanya bergerak dari 8 sampai 40 mikro. Pengaruhnya kecil. Walaupun juga berubah ya. Di bawah arus IC dia, arus IC kecil daripada 1 mili juga turun, di atas juga naik. Nah, yang parabolik tadi hanya satu ini. Penguatan tegangan. Cuman dia juga kecil, pengaruhnya kecil ya. 10 × 4. Tidak terlalu besar pengaruhnya. Yang besar itu adalah arus impedasi input, karena dalam kilo ya 1 sampai 10 kilo. Kemudian sangat besar itu adalah penguatan tegang atau beta DC-nya. HIE ya. HFE. Nah, itu udah kita coba kemarin menghitung. Nah, kemudian ini nanti untuk jika kita nanti menganalisa berdasarkan parameter P ya. Jadi ada zona inverse adalah beta RE aksen. RE aksen itu apa? Ini cara cepatnya ini. Tetapi dia masih ada kesalahannya ya. RE aksen ini tahanan emitter dalam transistor ya. Ini tahanan transistor adalah impedansi input emitter HIE dibagi dengan penguatan arus arah maju emitter. Ini dalam 1 sampai 10 kilo, ini 100 sampai 400. Sehingga dapatnya itu biasanya sekitar 30 ohman. Walaupun dalam kenyataannya jika kita hitung dia dengan lebih teliti dapatnya adalah 25 mili ohm. Ini lebih cepat kan? Kecil. 5 katakanlah 35/25 kan? Berarti kali 4 hanya 20% ya kesalahan. Ini masih besar 20% ya. Kesalahan itu di bawah 10% baru bisa kita abaikan. Di atas 20% masih cukup besar. Nggak boleh diabaikan itu ya. Ini contohnya. Jika yang ukuran kita ambil kemarin ya 3,5 dengan 120 dapat itu hampir 30 ohm. Yang kalau kita ukur hitung lebih detail dapatnya sekitar 25 ya. Tapi ini nggak jauh beda. Secara cepat bisa kita. Nah, kalau untuk yang detailnya agak panjang itu. Nah, jadi cara-cara ideal ya bisa kita gunakan. Walaupun itu tidak mungkin terjadi. Biasanya dia di bawah itu. Gitu ya. Atau di atas itu. Kalau ideal itu dia cara yang memudahkan kita. Seperti dioda kemarin, dioda ideal itu dalam kenyataan nggak pernah ada. Tetapi kalau untuk tegangan yang cukup besar, itu bisa kita gunakan. Apa kita menghitung terlalu detail, hasilnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini sudah kita coba kemarin untuk parameter hibrid, di mana rangkaian ini, common emitter, dia digunakan adalah untuk beban-beban yang tahanannya besar. Ratusan kilo nanti RL-nya itunya ya. Gunakan bebannya ya. Nah, kalau untuk beban-beban yang kecil, biasanya untuk audio, itu kan bebannya hanya 4 sampai 8 ohm dan 10 paling maksimal ya. Nah, itu tidak cocok ini kita gunakan. Kenapa? Karena impedasi outputnya besar. Sehingga kalau dia dihubungkan ke beban kecil, daya yang besar tadi akan keredam panas akibatnya. Kita menghasilkan besar, tetapi beban yang menerimanya itu dapatnya cuma kecil, hilang di panas, dan peralatan akan cepat rusak. Bebannya ya. Sehingga kita harus mencari rangkaian yang impedansi outputnya kecil juga. Sehingga dia dengan impedansi kecil, dia akan sebagian besar daya yang dihasilkan akan disalurkan ke beban. Tidak hilang karena panas. Nah, kalau common emitter, dia cocoknya adalah untuk rangkaian-rangkaian yang bebannya besar. Nanti akan kita bandingkan tiga-tiga rangkaiannya ya. Kita bandingkan mana yang cocok. Nah, yang banyak itu memang dua ini nanti common emitter dengan common collector. Common base itu termasuk rangkaian yang jarang digunakan. Biasanya bukan untuk sebagai penguat, dia adalah untuk pengaman. Biasanya untuk pengukuran-pengukuran alat ukur, nah bisa digunakan di depannya itu kita menggunakan dulu nanti rangkaian common base. Kenapa? Nanti impedansi inputnya besar, impedansi outputnya kecil. Kalau ini kan impedansi inputnya nggak terlalu besar kemarin kan? Makanya ya kita hitung kemarin impedansi inputnya. Ini penguatannya ya, hampir sama dengan HIE-nya. Kemudian impedansi inputnya nih lihat 200 kilo ya. Impedansi outputnya, impedansi input dalam kilo. Kilo. Kemudian AV-nya kecil ya, minus itu fasa. Tapi dia arusnya naik, tegangannya naik, impedansi outputnya besar dalam ratusan kilo, sedangkan impedansi inputnya dalam kilo. Nah, kalau common base nanti kebalikannya, impedansi input outputnya kecil, ininya dalam kilo. Sehingga dia nanti bisa dipergunakan untuk pengaman, untuk rangkaian pengukuran, untuk
alat ukur gitu ya, sama yang sensitif. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian kedua. Sebelum masuk ke rangkaian kedua, ini jika kita lihat dulu rangkaian yang pertama tadi untuk simulasinya ya seperti ini kemarin ya. Kemarin udah kita simulasikan juga ya. Jadi kan, rangkaian yang sama kita buat dengan salah satu program simulasi multisim ya. Sehingga kita akan dapatkan seperti apa, cuman arusnya nggak di osiloskop. Jadi kita ukur dengan arus ampermeter AC ya. Bandingkan arus input, ini sinyal kecil ya, dia tegangannya adalah 2 milivolt sumber, baru sumber ya, belum menjadi input. Inputnya nanti akan turun, yang kita ukur kemarin, inputnya akan turun sebesar dari 2 mili, karena dia emang input-input kecil ya. Nah, yang masuk hanya dari 2 mili, yang masuknya hanya 1,3 lah ya. 70 berarti 7 berarti 35% hilang. 7/20 ya, berarti 7/2, 0,7/2. 30%-nya hilang. Nah, itu emang terjadi karena kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Kalau tidak, nah yang tadinya kita hanya rugi 35% dari input yang menjadi dari sumber menjadi inputnya transistor. Kalau kita hilangkan rangkaian pembagi tegangan akibat ini. Ini bisa, kalau hilang ini menjadi RB-nya langsung. Tapi kalau nggak hilang, RB-nya adalah R1 paralel R2, tekanan basisnya. Kalau ini hilang, RB-nya tekanan basisnya hanya R1. Tetapi nanti sinyal AC ini yang kecil akan rusak oleh tegangan DC. Sehingga kenapa kita menggunakan pembagi tegangan. Nah, risikonya emang tegangan input tidak sebesar itu yang masuk ke sumber, tegangan sumber tidak sebesar itu yang masuk ke input. Kita ada rugi ya tadi ya, sekitar 35%. Nggak apa-apa. Daripada dia rusak. Tanpa tahanan pembagi tegangan, dia malah rusak. Nah, apa yang mau dibesarkan gitu ya kalau dia rusak. Nah, itu dia kenapa ya kemarin. Sekarang kita masuk ke rangkaian. Nah, ini dulu ya, hasilnya dulu ya. Hasilnya. Kenapa kita menggunakan pembagi tegangan? Ya karena tadi dia dua ini kalau kita ukur di sini dia akan ini arusnya kita ukur dengan ampermeter, sedangkan gelombangnya kita ukur dengan osiloskop untuk melihat karena tadi ada outputnya itu output penguatan tegangannya adalah minus. Nah, kan minus. Kalau impedansi input ya penguatan tegangan positif 119, penguatan tegangan minus 36. Ini minus bukan besarannya yang minus, fasanya yang terbalik antara input dan output. Sedangkan ini juga, ini positif ya, karena impedansi itu tidak ada yang negatif. Ya. Yang negatif itu adalah tegangan atau arus. Nanti kita lihat lagi rangkaian berikut gimana. Ini apa yang minusnya itu. Nah, minusnya itu bukan nilainya yang minus, tetapi adalah fasanya yang terbalik 180 derajat. Jadi adalah rangkaian komponen emitter itu kan di transistor sudah kita bahas juga. Ini untuk membuat salah satu digital ya eh, untuk inverter atau gerbang NOT adalah dengan transistor ini kan. Input akan terbalik dibalik output. Jika ada input, outputnya tidak ada. Jika inputnya tidak ada, outputnya malah ada. Makanya ini balik. Di sini dia fasanya. Yang kita lihat untuk tegangan arusnya dulu. Arus inputnya ini. Di dalam nano. Lihat arusnya dalam nano. Yang kecil sekali. Itu kalau dalam kebanyakan multimeter ada yang nggak kebaca tuh ya arus dalam nano. Seperempat mikro. Lebih dikit. Seperempat menjadi dia 28. Jadi sama saja dengan 28 dikali 4 lah kira-kira gitu ya. 4. Kalau sininya dia 4 menjadi 28 kan. 28 jadi 1 kali 4. Jadi dia lebih dari 100 kali itu ya. Kalau 100 saja dia adalah 25 mili. 100 kali lebih. Tetapi ingat 100 kali lebih dalam sinyal kecil ya. Oh kalau gitu Pak saya bisa membuat dong untuk tegangan saya yang kecil saja menimbulkan. Nggak bisa. Ini kalau dia besar nanti dia akan cacat. Nah, ada batasnya. Nanti besar, besar cacat nanti akan kita bahas bab sendiri nanti. Nah, ini bentuk gelombangnya. Skalanya untuk input adalah
2 milivolt artinya apa? Dari puncak ke puncak ini saya ambil dari sumber ya, 2,5 ininya ya. Ya kan? Nah, dia tidak sampai tadi kan. Ini hanya 2. Kalau 2,5 di sini nih. Ini adalah inputnya, bukan sumber. Sumbernya jadi 1, berapa tadi ya? 1,3 lah. 1,3, 1,4. Sedangkan outputnya satu kotaknya yang biru ini adalah 50. Kalau pas di sini 50 dia kan. Dia kan lebih. Kalau sini dia 75, berarti sekitar 50 lebih ya. 60 lah. Dari 2. Ya kan? 2, 60 kurang. Dan fasanya terbalik. Input dia ke atas positif, outputnya dia negatif. Gelombang output input negatif, gelombang output positif. Itu yang makanya disebut minus tadi, minus 36 kali dia ya. Input dengan ini kali 36 kali lah lebih kurang. Sehingga dia outputnya terbalik fasa, bukan nilainya yang negatif ya. Tadi penguatan itu tidak ada yang negatif. Dia lebih besar daripada nol atau kecil daripada nol. Kalau kecil daripada nol, 0, gitu ya. Dan min sekian. Min itu dia menunjukkan fasanya. Begitu juga dengan arus nanti. Itu juga arus ada. Cuma kita tidak bisa melihat arus fasa gelombangnya seperti apa di oscilloscope. Nah, ini yang pertama. Jadi tegangannya terbalik fasa antara output dan input, arusnya sepasa ya. Sepasa kenapa? Jadi dia besarannya adalah positif. Jadi gelombang arus dan input sepasa. Tegangan terbalik fasa. Dua-duanya lebih besar daripada satu. Jadi penguatannya lebih besar arus dan daya. Dan sehingga dayanya adalah ya tegangan tadi dikali dengan arus. Itulah daya outputnya. Kalau kita ukur dengan wattmeter gitu ya. Wattmeter dengan wattmeter yang kecil. Kalau ini nggak kebaca. Wattmeter kita itu biasanya untuk daya yang besar. Penguatan impedansi inputnya dalam ohm dan impedansi outputnya dalam ratusan kilo. Nah, gimana kalau untuk beban-beban yang kecil nanti? Kita membutuhkan impedansi output yang kecil. Itu adalah menggunakan dia rangkaian common collector bersama atau common collector. Di mana untuk rumusnya bentuknya sama, mirip. Kalau penguatan arus di common emitter HFE dia menjadi HFC. HOE menjadi HOC. FL sama ya. Nah, cuman besarannya tidak semua HIE, HOE, HFE, HRE itu sama dengan HIC, HOC, HRC, HFC. Beda, tidak semua sama. Tapi ada yang sama. Itu juga penguatan tegangan. Penguatan tegangan minus HFC, HFE kemarin kan kali RL dibagi HIE jadi menjadi HIC ditambah HIC, HIE dikali HOE kemarin ya menjadi HIC dikali HOE dikurangi HRE sekarang menjadi HRC dikali HFE kemarin menjadi HFC. RL sama. Kemudian impedansi input juga begitu. CC ini kemarin E ya, sekarang menjadi HRC, HFC, HOC. RL sama, HIE. Impedansi output sebenarnya di sini ya. RS, nah, ini yang salah satunya menggunakan tahanan seri SAN-nya, tahanan pembatas arus. Tambah dengan HIC, warna kemarin HIE ya, kemarin RS sama, nah, kemarin HIE, kemarin HIC, dikali HOC, kemarin HOE ya, dikurangi HRE, dikali HFE kemarin menjadi HRC dikali. Nah, ada dua yang sama. Yang sama adalah HIE dengan HIC sama. HOC dengan HOE sama. Tetapi HFC dengan HRE, HRC itu tidak sama dengan HFE dengan HRE. Nanti ada itu ya, dan tidak susah. Dan susah nanti pada saat common base. Dengan rangkaian sama ini, besarnya HIE sama dengan HIC. Berarti tidak perlu kita hitung. HRC, nah ini berubah. Adalah 1 dikurangi HRE. Karena ini dalam mikro 10 pangkat 4 ya. Jadi dia hampir sama dengan 1, 0,9 lah. Kemudian HFC-nya lebih besar sedikit. Minus
1 ditambah HFE. Kemarin 120, 1 ditambah 120 di minus. Jadi nanti dia kalau minus, rangkaian yang ini nanti menjadi positif kan? Minus kali minus positif. Sehingga nanti fasanya sama. Ini dia, fasanya sama. Kemudian HOE dengan HOC sama. Kalau kemarin 8 mikrosiemens, kalau sekarang 8 sama 8 mikrosiemens juga. Kalau ini kemarin HIE 1 kilo atau 1,5 kilo ya 1,5 kilo juga. Cuman jika HRC 8 berapa kemarin 8 sampai 40 berapa ya? Ini, ya masih 1,3 1,3 dikali 1,4 10 pangkat 4 ini 1 dikurangi 1,3 hingga dia 1,3 dibagi 10.000 ya 1 dikurang 1,2 dibagi 10 ya 0,9 sekian lah. Kadang orang untuk memudahkan dibulakkan menjadi 1. Ini dibulakkan menjadi 121. Memudahkan perhitungan. Tentu dia ada selisih nanti ya. Nah, kita nanti mengukurnya tetap. Ini dia rangkaiannya. Jadi, common kolektor itu tidak ada tahanan kolektornya. Dia sama sisi input sama ya. Jadi dia inputnya sama-sama di basis. Common kolektor dengan common emitter sama. Input sama-sama di basis. Tetapi output berbeda. Nah, common emitter dulu sambil ya. Common emitter outputnya adalah dari kolektor. Kolektor. Dari kolektor. Sedangkan common kolektor outputnya adalah dari emitter. Jadi perbedaannya adalah dari sisi output. Inputnya sama. Antara common kolektor dengan common emitter. Nanti common base apa yang sama? Nah, nanti apa yang berbeda gitu ya. Nanti inputnya sama-sama di basis. Outputnya berbeda. Common kolektor, outputnya di emitter. Jadi tahanan emitter yang paralel dengan tahanan beban. Sedangkan common emitter, tahanan kolektornya yang paralel dengan tahanan beban. Itu perbedaan antara common kolektor dan common emitter. Dia tidak ada rangkaian tahanan kolektornya. Jadi pada saat DC ini dia diputus, diputus. Nanti itu kita gunakan waktu untuk parameter Pi. Kalau parameter hibrid tidak. Kita langsung rangkaian AC. Saat AC, kolektor turbo singkat, berarti ini ke paralel. Kemudian tahan DC ini kan ke ground. Dan ini ke ground, ini paralel. Jadi pembagi tegangan dengan 3,3. Nah ini di parameter ini kita gunakan transistor yang sama, untuk nilai yang sama ya. Dia 3,5 dari nilai sesungguhnya adalah 1 sampai 10 kilo. Kemudian ini juga 1,3 dia mulai dari setengah sampai 40 ya nggak salah. Nah, lihat. Kemarin berapa tuh? Ya 1 sampai 40 lah ya. Dalam 10 pangkat min 4. 1,3. 1,3 ya. 1,3 sampai berapa kecil kemarin ya. Ini 100 sampai 400. Biasanya 1 sampai 300 ya kebanyakan. Ini juga dari 5 mikro sampai 40 mikro. Kecil sekali ya. Kemarin dua ini. Nah, tetapi nilainya bukan ini. Nanti harus diubah dulu untuk HFE dengan HFE. Sedangkan HIE-nya sama. Nah, kalau diambil 3,5, 3,5. Kalau yang paling kecil 1 kilo, yang paling besarnya 10 kilo. Kalau ini dari 5 sampai 40, ini 0,5 sampai berapa itu ya, lupa saya. 0,5, tapi 10 pakai 4 ya, pengaruhnya juga nggak ada. Ini baru yang besar, 100 sampai 400. Kebanyakan 100 sampai, ini yang termasuk kecil ya. Nah, kalau di simulasi kita yang tadi itu, besarnya HFE-nya sini adalah 160-an ya. Hanya agak berbeda nanti hasil. Kalau kita ukur nanti ini, terarus output dengan yang kita hitung nanti agak sedikit berbeda. Karena di 120 perhitungan ini ada 160. Tinggal kita lihat adalah arus IC dibagi dengan arus IB. Itulah menjadi peta. Nah, sekarang kita coba hitung. Nah, coba hitung. Kita ubah dulu parameter HIE dengan HOE. HFE dengan HFE. HIE dengan HOE sama, udah. HIC sama dengan HIE, 3,5, udah. Kemudian yang bawah juga HOE sama dengan HOC, sama 8,5. Kemudian HRE-nya kemarin 1,310 min 4, tidak ada besaran ya, karena dia penguatan arus dibagi arus, per arus output dibagi arus input, tidak ada penguatan, tidak ada besaran. Ini tegangan output dibagi tegangan input, tidak ada besaran. Sedangkan ini adalah impedansi ya, impedansi. Mu 1 ohm
Ini adalah ohm. Nah, yang berubah ini 1 dikurangi 1,3. Hampir sama dengan 1 kalau ditulis juga nanti 0,9 berapa ya. Nah, hampir 1. Kemudian ini minus 121. Ini sama. Kita ganti rangkaian ini tadi. Berarti tegangan DC pada saat AC, tegangan DC akan ke ground. Berarti di sini deh. Ini ke sini. Jadi paralel kan. Ini ke ground sehingga dia tidak akan lewat ke ini ya. Sedangkan ini paralel. Nah, rangkaiannya seperti ini nanti. Ke ground kan. Ini dia paralel, ini paralel. Sehingga tahanan RL-nya kalau kemarin adalah tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban. Nah, ini berapa dia? 120 ya. Ini yang bilang kecil nih. Kalau sekarang common kolektor tahanan emitter paralel dengan tahanan beban. Sedangkan sisi input sama. Ini kalau paralel, kalau dia sama nanti dia hasilnya separuh. 10 kali 10 ya, kilo ya. Jadi 100 kilo kuadrat. Kilo aja 1 juta, 100 juta nih. Dibagi dengan nanti 10 ditambah 10 berarti 20.000. 100 juta dibagi 20.000. Ribunya hilang, jutanya ya. Tinggal 100 juta, 100.000 ya. Ini juga hilang. Dapatnya nanti menjadi 5 kilo. Nanti kita bangkit. Kemudian tegangannya masuk aneh bisa agak besar. Kenapa? Kalau ini kita masukkan, nanti kita coba simulasi ya. 100 miliampere ini bisa cacat ini. Tapi untuk tegangan, untuk rangkaian common kolektor, ini belum cacat. Karena dia penguatan tegangannya kecil. Yang besar apa? Hanya penguatan arus. Makanya penguatan resistor itu sebenarnya ada penguatan arus ya, yang lebih besar. Bukan penguatan tegangan. Kalau kita lihat dari sisi penguatan tegangan, nanti common kolektor, dia bukan malah penguat. Disebut penguat adalah jika output lebih besar daripada input. Ya. Nah, kalau yang kemarin nih, untuk penguatan arusnya dulu. 119 berarti outputnya 119 kali daripada input. Sedangkan penguatan tegangannya minus 36 nih fasa ya. Berarti tegangan output 36 kali dibandingkan tegangan input. Kalau di sini nanti, nah common collector ini belum tentu dapat. Nah, kita hitung nanti. Itu disebut sama semula ya. Ini sama, jadi sama, hanya berbeda besaran. Kemarin dia adalah kembali ke atas 3,6 paralel dengan 1,5. Kemudian di sisi output ya, tanam bebannya, sisi input 10 kilo paralel dengan 2,2. Kemudian dia paralel lagi dengan apa namanya MS-nya untuk mencari rangkaian dua kutub, gitu ya, 4 terminal atau dua kutub. Nah ini sama, beda besarannya saja. Cuman besarnya beda tadi. Kalau sebelumnya kolektor dengan beban, sekarang emitter dengan beban. Nah ini ya, emitter dengan beban. R1 paralel R2. Paralel lagi untuk RS untuk mencari rangkaian dua kutub. Kami hanya sekali. Nah, kita hitung. Yang sama dengan kemarin. RL kecil. Jadi kalau simbolnya kecil ini adalah tahanan yang sudah paralel tahanan AC ya. Tahanan AC. Kalau dia besar ini adalah tahanan DC. Jadi tahanan DC-nya RE paralel dengan RL sama dengan 4,3 dikali 620 ohm dibagi 4,3 ditambah 620. Atau kalau mau nggak seperti ini bisa. Seper RL kecil sama dengan 1/RE ditambah 1/RL. Jadi seper RL kecil adalah seper 4,3 kilo ditambah seper 620. Sama kan penyebutnya sama dengan ini jadinya nanti. Nah, hasilnya 542 bisa kita cek. Yang paling kecil di mana? 4,3 dengan 620 nih ya. 4,3. Ini kan di bawah, berarti di hasilnya harus di bawah 620 ohm. Ini lopannya di bawah kan. Jadi secara umum kita udah bisa kalau memastikan baru kita hitung ya. Tahanan paralel lebih kecil dari tahanan yang paling kecil. Kalau seri nanti tahanan seri harus lebih besar dari tahanan yang paling besar. Nah, itu karena di jumlah dan tidak ada negatifnya. Gitu ya. Kita lihat dari sisi input sekarang, sisi outputnya dapat. Jadi RL kecilnya atau tahanan beban AC adalah 500 atau setengah kilo lebih dikit. 542. Kemudian
Untuk tahanan paralelnya sisi ini dulu. Nah, ini kalau sama nggak perlu kita hitung sebenarnya. Dapatnya adalah setengah. Kalau paralel nilainya sama, hasilnya setengah. Bahwa 10 dengan 10 paralel dapatnya 5 kilo. 1 kilo dengan 1 kilo dapatnya setengah kilo. 20 dengan 20 dapatnya 10. Kalau dia sama. Kalau tidak sama baru dihitung. R1-nya kali R2-nya dibagi R1 tambah R2-nya. Hasilnya pasti lebih kecil daripada R1. Kalau sama, nilainya separuh. Ini ya, belum dihitung sebenarnya. Kalau boleh kita hitung, 10 kali 10, 100. 10 tambah 10, 20. 100 bagi 20 ya 5. Nah, di atasnya berapa? Kilonya coret-coret 1. Ini kan cuma kilo. Ini di atas kilo kadar, kilo coret. Berarti 5 kilo. Kalau kita hitung juga. Tapi ini sebenarnya nggak perlu dihitung. Kalau seri udah setengahnya. Tapi kalau berbeda sedikit, ya udah harus dihitung. Seperti ini. Kemudian, ini RP-nya baru ya. Untuk dapat RS-nya, RS kecilnya ya. Ini untuk mencari tegangan input nanti. 100 milivolt bukan itu yang masuk ke transistor. Dia akan lebih kecil gara-gara ini tadi 5 volt. Jadi kecilnya berapa? 5 dibagi 3,6 ditambah 5. Kita cari RS-nya untuk rangkaian dua kutub atau 4 terminal ya. Jadi RS kecil tahanan SAN AC ya. Misalnya nih tahanan SAN AC adalah RS tahanan SAN yang buat total DC tadi paralel dengan tahanan paralel R1 dan R2. Sehingga dia 3,6 kilo paralel dengan 5 kilo. 3,6 kilo dikali 5 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 5 kilo. Hasilnya di bawah 3,6 dapat 2,9. Ini tidak bisa oh separuh nggak bisa ya. Nanti berbeda. Nah, dapat. Nah, dengan RS 2,09 ini kita dapat ini dia. Inilah yang kita cari kan cuma dua ini ya, RS kecil dengan RL kecil. Tahanan SAN AC, tahanan beban AC. Nah ini untuk mencari berapa sih besarnya input yang masuk dari 100 tadi. Lebih kurang dia dari sini tadi ya. Ini dia hasilnya itu adalah 5 kilo dibagi dengan hampir hanya 40% lebih ya hilangnya. 60%, hampir 60%. 5 kilo dibagi 5 kilo ditambah 3,6 dikali 100 milivolt. Jadi hanya 58 mili yang masuk dari sumber 100. Gara-gara apa? Gara-gara R, ya ini ya, R2. Tetapi kalau nggak ada R2, emang nggak rugi. Tetapi outputnya, inputnya dicacat. Nah, kita ambil risiko biar rugi sedikit, pun nggak sedikit ini yang hampir 40% ya. 30 berapa nih? 38,9%. Ya kan? Tetapi input kita tidak rusak. Gara-gara kita mau nggak mau rugi, udah dibuang aja ininya Pak, gitu ya. Udah, nanti bisa dicoba disimulasi akan cacat. Makanya itu gunanya nih. Kanan R2 gunanya supaya nggak cacat, tetapi dia resikonya menurunkan tegangan sumber. Jadi tegangan inputnya masuk bukan 100 tadi ya, jadi hanya 58 milivolt. Nah ini rangkaiannya akan menjadi yang tadi 2,09 menjadi rangkaiannya dua kutub seperti ini. Sumbernya inputnya hanya 58 ya, bukan 100. Tahanan seri R-nya, RS kecilnya ya, bukan 3,6 kilo tapi 2,09 kilo. Sedangkan bebannya bukan 620 tadi 540 karena dia paralel dengan emiternya. Nah, karena di sini sudah maghrib, kita istirahat dulu, nanti baru kita hitung ya, sama kita lihatkan hasil simulasinya. Kita istirahat dulu ya, lebih kurang 10 menit untuk sholat maghrib. Baik, Pak. Ya. Jadi sudah kita hitung masing-masing untuk komponen parameter hibridnya, itu adalah RS kecil atau tahanan SAN atau seri AC dan tahanan beban AC. Ya. Dan baru kita masukkan ke dalam rumus perhitungannya dengan ingat ada tadi yang sudah kita konversi juga sebelumnya ya, bahwa HRC sama HFC harus nilai yang bukan sama lagi dengan HRE, kecuali HIC sama dengan HOC sama dengan HIE dan HOE. Kita masukin sudah rangkaian dua kutub
atau 4 terminal, maka penguatan arusnya yang kemarin HFC, sekarang HFE menjadi HFC, di mana nilainya adalah -1 ditambah dengan HFE. Jadi dapatnya -121. HOC-nya sama, RL-nya nih tadi 542. AOC-nya sama dengan 8,5 mikrosiemens. 1 ditambah 8, mikrosiemens dikali, jadi dikali dulu nih ya, baru ditambah dengan 1. Ohm dikali 1/ohm, dapatnya tidak ada besaran, 1 ya, dapat nilainya 0,0. Ini mikro, ini 500. Ini tidak ada besaran, tidak ada besaran, dapatnya -120. Minus. Arusnya yang minus sekarang ya. Kalau tadi common emitter, tegangannya yang minus. Fasanya berarti ya. Nah sekarang penguatan tegangan berapa? Minus AFC tadi kan. Dikali RL, ini sama. Ini HIC sama dengan HIE. HIE sama dengan HIC. HOE sama dengan HOC. Ini yang berbeda. HRC dia hampir sama dengan 1. Atau nanti dia, kita bulatkan 1 aja ya. 1 dikurangi, jadi berapa dia kan? 10 pangkat 1,310 min 4 gitu kan, hampir sama dengan 1, atau 0,99 boleh. HFC-nya -121. Satu, jadi ini kurang, ini dikurung dulu sebenarnya ya. 1 dikali -121, hasilnya ini dikurangi 3,5 kilo dengan 8,5 mikro. Di hasilnya dikali dengan 500 RL ya, AC. Baru ditambahkan dengan 3 AIC atau sama dengan AIE. Yang sama dengan 3,5 nanti. Kalau koma-komanya doang di belakang. Kemudian dapat hasilnya 0,9209 ini dikurangi ini ya. 1 dikali ini kan, ini 121, berarti ditambah dikali dengan 500. Jadi 3,5, 121 dikali 500. Dapatnya 3,5 kilo di tambah 65 kilo koma sekian gitu. Berarti dia 68 atau 69 lah ya. 9. Ini 121 dikali 542. 65.000 dibagi dengan 69 dapatnya 0,95. Hasilnya lebih kecil daripada 1 positif. Kalau common emitter dia besar, -30-an itu ya. Ini di bawah 1. Nah, kalau di sisi sini kita lihat ini bukan penguat. Tapi lihat arusnya, ini penguat daya ya. Nah, penguat daya. Sedangkan ini 0,95 dikali 120 pasti lebih besar daripada 1. Ya kan? Ini 0,1 aja dikali 120 masih 12. Jadi dia penguat dayanya masih lebih besar. Nanti kita lihat simulasi. Nah, ini dapat komponen pentingnya. Nah, ini yang menentukan nanti perbedaannya apa. Ini dia. Dua ini yang menentukan untuk common emitter dan common kolektornya. Impedasi inputnya. Tinggal masukin tadi ya. HIC sama dengan HIE. HRC hampir sama dengan 1. HFC -120 FL. Kemudian ini sama ya. Mikro dikali dengan ohm tadi 0,1, 65 dibagi ini kan, ohm ini ya, kilo bagi. Kemudian ini ribu ya, 3,5 ini kan, ditambah dengan 65.000. Ini bagi 1 kan, hampir 65 kan. Min jadi plus, jadi 3,5 kilo ditambah dengan jadi kurang 65 kilo, dapatnya 68 kilo. Kalau di common emitter ini kan dalam kilonya, sehingga berapa kilo ya? 60-an kilo. Nah, ini yang menentukannya lagi. Ini hanya menurunkan arus ya dia, berisi input. Nah, ini dia. Impedansi output. Karena untuk beban kecil, kita tidak boleh impedansi outputnya itu besar. Karena nanti akan keredam ya. Ini dia. Nah, ohm dapatnya kan. Jadi RS, ini salah satunya hanya RS. Ditambah dengan HIC, dibagi dengan RS tambah HIC. Sama ya. Dua, ini yang sendiri ya. RL ini 2,09 kilo, 3,5 kilo, HIC-nya ini sama 9. Ini mikrosiemens
dikurangi 1 HFC dengan HRC, HFC, sehingga dapatnya 5, ini jumlah kan 2,09 dengan 3,5 kilo berarti 5,59 kilo dibagi ini tadi, ini kilo dengan kilo ini masih kilo sama ya, 5,9 kilo dikali mikrosiemens. Jadi kilonya habis, tinggal ini 2 5,59 dibagi 1000. Dibagi 8 ya, bagi 1000. Dapatnya hanya 0,0. Tambah 21, 5,9 kilo ribu ya, 5.590 ohm dibagi 121 dapatnya 4 dalam ohm. Nah, ini deh yang misalkan ininya di dalam ohm, impedans outputnya dalam ohm. Sehingga hampir seluruh daya yang dihasilkan akan disalurkan ke beban. Tetapi ingat, dayanya akan lebih kecil. Karena apa? Penguatan tegangannya di bawah 1. Kalau tadi kan masih 30-an ya. Sedangkan ini hampir relatif sama, 119, 120 sama lah ya. Tetapi penguatan tegangan jauh sekali kan selisihnya. Tetapi yang kecil ini dia hampir semuanya disalurkan ke beban karena impedansi outputnya. Nanti kita bahas sendiri ya di parameter P nanti. Gimana untuk kenapa harus kecil impedansi outputnya untuk beban kecil. Sehingga dia rugi-ruginya jauh lebih kecil dibandingkan dengan penguatan common emitter untuk beban kecil. Tetapi kebalikannya, kalau kita jadikan ini untuk beban kecil, untuk beban besar, kita akan rugi. Mana penguatan kita turunnya jauh ya, drastisnya ya, jauh. Memang dia disalurkan semua, tetapi penguatannya kecil. Penguatannya 120 dikali 0,9 kan 120 lah ya. Kalau tadi dia 119 dikali, kalau daya kan harus kali tegangan ya. Nih. 119 dikali dengan 30 itu kan 36 itu kan sangat besar. Dikali 3 saja ini sudah 360 kali lagi 10 ya, 6. Sangat besar, tetapi harus cocoknya dengan beban-beban yang ratusan kilo juga gitu ya. Kemudian bebannya dalam ohm atau puluhan belasan ohm atau puluhan ohm itu dia akan kerendah. Nah, ini dia. Kalau ini kita gunakan common collector untuk beban kecil, kita rugi di sininya. Penguatannya ini kecil, penguatan tegangannya. Sehingga ini kali ini masih jauh lebih kecil daripada penguatan common emitter untuk beban besar. Makanya masing-masing rangkaian dibuat khusus. Ini untuk beban kecil common collector, sedangkan common emitter dibuat untuk beban tahanannya besar. Nah, gitu deh ya. Nah, kita lihat simulasinya. Baru nanti kita berbandingkan. Nah, lihat simulasinya dulu. Antara yang common emitter tadi ya, common collector dulu ya. Di simulasinya bisa kita lihat. Kita lihat perbandingannya nanti. Kalau tadi ini rangkaian ini ya, tegangannya ya. Output jauh lebih besar daripada input. Kalau ini hanya dalam 2 mili, ini 50. Sedangkan arus juga, ini dalam nano, setengah setengah ini ya, setengah seperempat mikro, ini 28,5. Di belakangnya saja ini udah 2 kali lipat. 0 komanya ini 2 kali lipat ya. Apalagi yang depannya. Jadi dia lebih 100 kali. Sedangkan outputnya lebih dari 30 kali. Nah, untuk common collector, ini yang besar emang. Nah, nanti kita ambil yang 100 deh ya, 100. Ini for 100 mili. Ini kita kasih 1 kilo ada. Nah, jika 100 ini kita masukkan ke common collector, common emitter nih. Jadi kan 2,5 mili dia, jadinya 100. Ini hasilnya 2,5 mili tadi. Jika kita masukin 100 dia, hasilnya ini kita jadikan di 100 ya, 100 mili. Input ya. Ini lihat. Ini jadi 1 volt. Cacat. Outputnya cacat nih. Ini juga cacat. 100 ya. Tetapi untuk common, ini saya kembalikan lagi. 2,5. Kita kembalikan lagi. Ya. Nanti kalau yang 100 di sana, gimana kalau yang hanya 2,5? Oh, lebih bagus lagi, tapi kan rugi kita. Itu input yang kecil ya. Nih.
Saya tadi ya kembalikan lagi. Nah, ini yang di 100 mili ya, 100 mili. Ini arusnya, input, arus output. Tadi masih dalam, lihat nih, masih dalam mikro ya. Ini sudah dalam nanti. Ini tegangan outputnya. Kita lihat dari sisi, ini biarin dulu. Setengah mikro lah ya, kurang 0,4 mikro menjadi 62 mikro. Nano ya, ini seperempat, 0,4, katakan setengah aja. Kalau satu aja 60 kali kan. Kalau ini setengah berarti 120 lebih ya harusnya. Hampir sama dengan common emitter. Lebih besar ini sedikit. Nah, tegangannya ini tadi 100 ya. Kita ini 100. Ini ya, 100, ini kita 50 biar lebih besar. Ini ya. Ini hampir sama. Nah, skalanya sama. Besarnya besar, output lebih besar sedikit. Ini nggak bisa kita besarin lagi ya nih ya. Ini besar sedikit. Coba saya print screen dulu. Nanti saya tampilkan. Kita perbesar. Ya, sebentar. Biar kita lihat ya. Karena di tempat ini ya tipis ya, tipis. Tapi sini saya coba besarkan untuk satu. Nah, untuk satu gelombang saja nanti ya, satu gelombang saya lihat perbedaannya ya. Tipis sekali. Jadi 0,9 tadi itu ya. Yang merah input, yang biru output. Output sedikit di bawah, ya, tapi tetap lebih kecil kan? Walaupun sedikit lebih kecil. Sehingga dari sisi hanya penguatan tegangan, dia sebenarnya bukan penguat. Kalau, cuman ini kan penguat daya. Arusnya kenapa tadi? Arusnya jauh lebih besar. 120 kali lebih tadi kan? 120 kali lebih. Itu arusnya. 0,417 menjadi 62,9. Kita lihat di sininya. Kita lihat. Ratus berapa tadi? Sebentar ya. 418 ya kita bulatkan ya. 418. 62.900. 62.900. 2.919. Kita bagi berapa kalinya dia? 150 kali dia ya naiknya. Nih kalau kita hitung antara arus input dan arus output. Tetapi tegangannya sedikit di bawah. Nih kalau kita anggap setengah aja nih, ini kan dua kali ini kan 125 lah ya naiknya antara arus, kita anggap setengah 500 nano berarti setengah mili kan, setengah mili ini kali dua ya kan, kalau kali dua jadi satu kan, ini kali dua 125 lebih ya, tetapi tegangannya tidak ada, besarnya lebih kecil. Itu nih ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi yang ketiga, rangkaian ketiga. Nah, salah ini. Rangkaian ketiga. Parameter hibrid untuk common base, analisis basis bersama. Nah, di sini semua parameter hibrid common emitter, HIE, HRE, HFE, HOE, tidak satu pun sama dengan HIB, HRB, HFB, HOB.
Semuanya harus dikonversi dulu. Kalau untuk rumusnya sama, hanya Fe jadi tadi menjadi Fc, sekarang menjadi Fb. HOB, HOC, dari HOE menjadi HOB. HIE menjadi HIC, sekarang menjadi HIB. HRC menjadi HRB. Tapi besarannya semua sama. Nah, kalau tadi rangkaian parameter, rangkaian common emitter dengan common collector, inputnya sama dari emitter. Sisi sini sama nih. Sampai ya. Sedangkan kalau common emitter outputnya dari kolektor. Sedangkan common collector outputnya dari emitter. Jadi kebalikannya ya. Common collector inputnya dari outputnya dari common emitter, outputnya dari kolektor. Paralel dengan RL. Common collector outputnya paralel R emitter dengan RL. Jadi berlawanan. Nah, common base gimana? Dari sisi input, ya, dari sisi outputnya, nah, dari sisi output dia sama dengan common emitter. Berarti dia untuk beban-beban yang besar juga. Nah, ini dia. Parameternya ini semua berbeda, sehingga nanti karena semua berbeda, ini pembaginya kita samakan dulu. Dia dibagi HIB itu adalah HIE dibagi D. D itu apa? 1 ditambah HFE dikali 1 dikurang HFE. Ini kan penguatan tegangan, ini penguatan arus kan. Dikali dia cuman, ini 1 ditambah, ini 1 dikurang. Ini kalau 1 dikurang kan hampir sama dengan HRE. Ini 1 ditambah hampir sama dengan HFE kan. Cuma tambah 1. Jadi 120 ditambah 1 ya. Nggak sampai 1% kan. Kalau 1,2 baru 1%. Nah, kan hampir sama lah ya. Nah, baru ditambah dengan HIE dikali HE. Ini kan kecil. Karena ini apa? Mikro ya. Pembaginya ini kecil. Baru ini. Di atasnya sama nih. Kemudian impedansi output juga. HOE sama dengan HOB ya. Sama dengan HOE dibagi dengan D tadi. Jadi dia kalau tadi common collector langsung sama ya. HIC sama dengan HIE. HOB, HOE sama dengan HOC. Nah, sekarang dia sama di atasnya dibagi dengan ini tadi. 1 ditambah HFE dikali 1 dikurang HFE ditambah 1 dikali dengan. Nah, untuk HRB dan HFE ini berbeda lagi. Pembaginya sama. Kalau tadi kan HRB adalah 1 dikurangi dengan HRE. Sedangkan HFB min 1 ditambah dengan HFE. Kalau ini berbeda. Ini tadi dia. HIE dikali HIE sama dengan ini tadi. Dikurangi dengan HIE dikali 1 kali. Nah, itu kan mirip tadi kan. Kalau common collector hanya ini doang nih miripnya. 1 dikurangi HFE. Ini 1 ditambah HFE. Hampir sama dengan 1. 121 kan. Ini dikali. Sedangkan AFB-nya, HFE dikali 1 dikurang HRE dikurangi HIE dikali HE. Memang panjang ini ya. Ini adalah rangkaian yang termasuk yang paling jarang digunakan dibandingkan dengan dua yang tadi. Dua memang digunakan untuk penguat, kalau ini digunakan untuk pengaman. Ini rangkaiannya contohnya. Dan kelemahannya satu lagi, kita sudah belajar di dasar atonika, bahwa dia memerlukan dua buah catu daya yang berlawanan. Kalau tadi kan satu, ya, catu DC ya. Untuk common collector hanya satu daya, VCC saja, karena emitternya ke ground. Untuk common emitter sama, VCC saja emitternya ke ground. Sedangkan common base, nah kenapa? Common base itu basisnya ke ground. Nah, tadi kan basisnya input ya. Jadi inputnya common emitter, common collector inputnya lewat basis. Basis. Collector juga common emitter juga lewat basis inputnya. Basis. Collector, emitter juga. Sedangkan common base input basisnya, bukan input ya, basisnya di ground. Nah, kalau basisnya ground, artinya apa? Kalau emitternya masih ground ya, maka transistor dia seperti rangkaian terbuka terus, tidak sebagai penguat. Arus tidak ada elektron dari emitter menuju basis. Akibatnya apa? Tidak ada arus basis. Karena basis nol, tentu IB-nya nol kan. Sini kan dia BBB dikurangi IBRB dikurangi VBE sama dengan nol. Sedangkan VBB-nya ada nol.
Berarti arusnya akan nol. Arus IB nol, arus kolektor nol. Jika emiternya ini ground nol. Sehingga emiternya harus dikasih tegangan yang lebih kecil dari basis. Jika basisnya nol, tegangan lebih kecil adalah negatif. Makanya ini rangkaiannya membutuhkan dua cetu daya. Kolektornya tetap positif, ini negatif. Dia dua cetu daya. Maka rangkaian tidak terlalu disukai. Pertama, dari cetu daya sudah dua, positif dan negatif. Tidak bisa kita satu power supply langsung ini positif ke ground, ini negatif ke ground, akan short. Dua catu daya kita berarti membutuhkan dua buah catu daya. Nanti baru bisa kita gabung. Nanti di praktikum sudah kita pelaksanakan kan. Jadi catu daya pertama, ground catu daya pertama menjadi digabung ke VCC catu daya kedua. Dia menjadi ground. Sedangkan VCC catu daya pertama menjadi tegangan positif, sedangkan ground catu daya kedua menjadi tegangan negatif. Dia membutuhkan dua baterai kalau baterai, dua power supply kalau power supply. Lalu kan kita dapat tegangan positif dan tegangan negatif. Tidak bisa satu tegangan ini positif negatif kita balik ini akan jadi short. Karena ground dengan VCC-nya kita gabung. Makanya dia perlu satu daya. Ini makanya tidak disukai. Kenapa? Karena basisnya nol. Ya supaya rangkaian transistor bekerja, emitter harus lebih rendah daripada basis. Untuk command, untuk rangkaian NPN ya. Basis nol berarti yang lebih rendah adalah negatif. Yang ini perlu nggak negatif? Nggak perlu negatif. Boleh nggak negatif? Boleh. Tapi ngapain kita repot-repot? Kalau dicukup ke ground daripada negatif. Karena 10, 0 ini ground, 0 lebih kecil daripada 10. Udah aman. Emitter 0, PCC 10 lebih udah aman. 10 lebih besar daripada 0. Kalau kita bernegatif boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada gunanya. Bikin repot saja. Karena ini sudah positif. Sedangkan di common base, basisnya sudah 0. Mau diapakan lagi? Yang lebih rendah daripada emitter yang lebih rendah daripada 0 adalah negatif. Sedangkan korektor tidak boleh negatif. Kalau NPN, kalau negatif dia harus juga nggak kerja. Sehingga nanti tegangan emiternya dikasih tegangan yang berlawanan dengan tegangan kolektor. Tuh. Kemudian kalau common emitter dan common kolektor tadi inputnya pada basis dua-duanya. Outputnya berbeda. Kalau common kolektor RC paralel dengan RN. Common emitter RC paralel dengan RN. Common kolektor RE emitter paralel dengan RN. Itu yang output. Sedangkan untuk common base inputnya dia berbeda sendiri. Inputnya dari emitter. Karena basisnya ground atau nol. Sehingga di sini ada emitternya harus negatif supaya negatif itu lebih rendah daripada nol, maka elektron akan mengalirlah dari emitter menuju ground dan sisanya sebagian besar menuju kolektor ya, sebagian kecil menuju ground. Ada arus kecil dari ground dari basis, maka akan muncullah arus kolektor yang lebih besar. Baru ada arus emitter. Tetapi kalau basisnya ground, emiternya juga ground, maka arus basis nol. Arus basis nol, arus kolektor nol. Walaupun dalam perhitungan matematis, arus emitter itu adalah arus kolektor ditambah arus basis. Jika arus basisnya nol, maka sama dengan nol. Arus kolektor dong, dengan komputer tidak bisa. Arus basis tidak boleh nol. Kalau arus basis nol, semuanya akan nol. Arus kolektor nol, arus emitter nol. Jadi ini tidak murni persamaan aljabar saja. IC, IE sama dengan IC tambah IB. Jika IB-nya 0 sama dengan IC tambah IB. Tidak. I sama dengan IC tambah IC. IC sama dengan IE. Tidak. Jika IB 0, IC akan 0, IE juga akan 0. Nah, itu dia ya. Berbeda dia. Persamaannya persamaan aljabar. Tetapi saat kondisi IB 0, IC otomatis 0, IE juga akan 0. Transistor tidak bekerja. Hanya nanti dia sebagai saklar terbuka saja. Makanya emiternya. Makanya karena basis nol, kalau kita inputkan sinyal AC ke ground, ya dia akan nol lagi. Sehingga inputnya adalah dari emitter. Outputnya sama dengan common emitter. Outputnya RC paralel dengan RN. Sehingga dia untuk bebannya biasanya dilihat dari RC-nya. Impedansi outputnya. Jadi dari sisi impedansi output, dia hampir sama dengan common emitter. Di dalam besar ya, ratusan ohm. Dari sisi input baru dia tahanan inputnya kecil. Nah, untuk transistornya sama, HIE-nya kita ambil dengan perhitungan yang sama dengan common emitter, common collector, 3,5 kilo, HRE-nya 1,3 mikro, HFE-nya 120, HRE-nya 1,3 10 pin 4 ya, bukan mikro,
HFE-nya 120 dan HOE-nya 8,5 mikrosiemens atau mu, mikromu per ohm misalnya ya. Sehingga kita harus hitung dulu HIB, HRB, HFB sama HOB. Baru kita dapat dimasukin, nanti baru kita hitung ininya. Berapa R kecilnya, berapa RS kecilnya. Oke, ininya 120 ditambah 1 ditambah 120 dikali 1 dikurangi 1,394 ditambah 3,5 dikali. Nah, ini ditambah sininya ya. Nah, 3,5 ditambah 8 dikali 3,5 kilo dikali 8,5 mikrosiemens. Dapatnya hampir sama bisa. Karena kecil ya. Ini pembulatan. Harus dimasukin ke ini. 3,5 kilo dibagi 121 dapatnya 28,9 ohm. Sedangkan HRB-nya dimasukkan nilai-nilainya dapatlah 1,1610 mikrowatt. Hampir sama kan dengan ininya. Jadi 1,3 ini 1,1. Ini 120 121. Jadi hampir sama kan yang ininya. D-nya sama ya, sedangkan ininya sama. Ini beda. 3,5 kilo ini jadi hanya dalam ohm. Ini 1,310 min 4 ini 1,16. Kemudian HFB-nya yang tadi 120 menjadi HRE-nya yang 120 menjadi 0,99. Di bawah 1. Penguatan arusnya kecil ber 1. Penguatan tegangan juga 0, di bawah 1 juga. Kemudian impedasi outputnya lebih kecil lagi. Tadi 8,5 mikro dibagi lagi 121 menjadi 0,07 mikro. Kalau tadi 8,5 sekarang 7/100. Jadi kalau mikro ini jadi 70 nanosecond. 70 nanosiemens dari 8,5 mikro. Terlalu kecil ya. Nah, rangkaiannya tadi untuk impedans outputnya sama dengan common emitter. Jangan sama dengan common kolektor ya, common emitter. Jadi RL paralel dengan RC. 4,7 dengan 5,1. 4,7 kilo dikali 5,1 kilo dibagi 4,7 kilo ditambah 5,1 kilo dapat 2,45. Pasti lebih kecil daripada 4,7. Sisi output dapat tahanan beban AC. Sekarang tahanan SAN atau tahanan seri AC 50 kilo. Ini pembagi tegangan sama dengan 50 kilo ya. Ini pembagi tegangannya adalah 8,2 kilo dibagi 8,2 ditambah 50 hampir sama 0,9 lah ini ya. Kalau RS ini paralel 50 kilo dengan 50 ohm dengan 8,2 kilo. Dia mendekati 50 kilo. Kalau kita hitung detailnya 4,9. Kalau kita bulatkan ini, jika paralel terlalu jauh antara satu dengan yang kecil dengan yang besarnya, ini hasilnya pasti mendekati kecil. Udah 49,69 hampir dengan 50 kan. 50 ohm dengan 8,2 kilo. Ya udah kita ambil 50 ohm udah benar. Kalau kita hitung pun hampir kalau dibulatkan 950 kan. Tapi kalau nggak jauh beda harus kita hitung. 50 ohm dengan 800, 8.200. Nah, ini kan jauh. 50 dengan 20 kilo gitu. Udah 50 aja. Kalau di belakang sama. Apa tadi ya kan? Penguatan tegangan, arus inputnya dibandingkan arus sumber. Jadi 8,2 tadi ini dibagi 8,2 di 50 kilo dikali 1 0,99. Hampir sama dengan 1 kan. Karena ini 8.200 ini 50. Jadi kecil. Boleh kita taruh 1. Jadi dia ada rangkaian 2 kutub atau 4 terminal. Dengan RR kecil atau tahanan beban AC 2,45 kilo. Dengan tahanan RS kecil atau tahanan SAN AC 50 ohm atau tepatnya 49,69 ohm. Ya. Nah, kita masukin nilai tadi. Tapi nilai ya sudah dikonversi semua ya. HIB dari konversi, HRB dari konversi, HRV dari konversi, ini dari konversi, baru dimasukin. Penguatan arusnya lihat. Kalau tadi yang pertama common emitter arusnya positif, penguatan arusnya ya, tegangannya negatif. Tetapi penguatan arusnya lebih dari 100, berarti hampir sama dengan HFB ya. Penguatan ininya, penguatan tegangannya negatif, terbalik fasa 30-an, ini arusnya terbalik fasa. Sedangkan common kolektor, penguatan arusnya tetap lebih besar, penguatan tegangannya lebih kecil dari satu, tapi dia negatif. Ini sama dia kan, sisi penguatan arus, common base mirip negatifnya ya, fasanya ya, dengan common
kolektor. Tetapi besarannya tidak, besarannya common kolektor tetap lebih besar. Sedangkan dari sisi fasanya common eh, apa namanya base sama fasanya dengan common kolektor juga positif. Tetapi kalau common kolektor di bawah satu dia jauh lebih besar. Penguatan tegangan jauh lebih besar. Penguatan arusnya kecil, tetapi daya berarti lebih besar juga. 83 dikali 0,9 di atas satu, hampir 83 ya. Nah, di sini yang ininya. Impedansi inputnya kalau common kolektor dengan common base masih dalam kilo tadi kan? Kita lihat, kita lihat ya. Ini masih dalam kilo. Fungsi impedance 68 kilo. Common kolektor. Common emitter 3,5 kilo. Masih dalam kilo kan? Puluhan, satuan kilo, puluhan kilo. Sedangkan di common base, impedansi inputnya di dalam ohm. Kebalikannya dengan common collector. Impedansi outputnya besar. Lebih besar dari common emitter. Kalau common collector ini di dalam ohm. Ininya dalam puluhan kilo. Common ratusan, kalau common emitter ini puluhan kilo, Z-nya ini ratusan kilo juga. Tapi ini masih jauh lebih besar dari common emitter. Kalau common collector pasti jauh lebih. 600. Kalau ini cuma 200-an tadi ya. Nanti kita lihat perbandingannya. Ya. Nah, sebelum kita lihat aja perbandingannya dulu sebelum kita lihat simulasi daripada eh sebentar. Nah, ini dia. Sebentar dulu. Ini perbandingannya. Saya lihat dulu perbandingannya. Untuk common emitter, penguatan arus jauh lebih besar di atas 100 ya. Penguatan tegangan fasanya terbalik 30-an. Kemudian impedansi input di dalam kilo. Kilo ya. Nah, sedangkan impedansi output dalam ratusan kilo. Jadi dia cocok untuk rangkaian tahanan besar. Common collector, kalau tadi common emitter impedansi inputnya sefasa, input dengan output, ini dia terbalik fasa. Hasilnya hampir sama lah ya. Ini 119, ini 120. Tapi dia terbalik fasa. Kemudian, yang di sininya penguatan tegangannya terbalik fasa, tapi lebih besar daripada satu, jauh lebih besar daripada satu. Ini di bawah satu, 0,95. Tapi dia sefasa. Satu terbalik fasa. Jadi berlawanan ya. Tadi arus yang positif, common collector negatif. Berarti fasanya terbalik. Arus yang tegangan yang negatif, ini tegangan yang positif. Tapi kalau common collector dua-duanya jauh di atas satu, sedangkan ini hanya arus yang di atas satu, tegangan di bawah satu. Impedansinya ini dalam 1 ohm, ini dalam puluhan ohm, hampir setengah, hampir di bawah 100 ya. Sedangkan ini yang di atas 200, sedangkan ini dalam ohm. Impedansi output. Nah, common base ini dia. Penguatannya kebalik dengan ini. 0,9-nya penguatan arus yang 0,9 dia di bawah satu. Fasanya terbalik sama dengan common, mirip dengan common collector. Fasanya mirip tetapi besarannya dimirip dengan penguatan tegangan common collector. Common ininya positif mirip dengan ini ya. Negatif dan positif cuma besarannya terbalik. Kalau common collector arus yang kecil tegangan kecil daripada satu, sedangkan common base arus yang kecil daripada satu penguatan. Common collectornya lebih besar. Impedansi inputnya kecil. Nah, supaya apa? Input yang masuk tidak rugi gitu ya. Tetapi besar, nih kenapa besar? Dia akan dihubungkan ke peralatan alat ukur. Sehingga jika ada nilai yang sangat besar, dia akan keredam sama impedansi up. Sehingga alat ukur kita aman. Itu gunanya. Kita lihat simulasinya common collector yang terakhir ya. Common base. Base, sebentar. Ini dia kelihatan di sini sebentar. Saya pindah dulu. Common base-nya. Oke. Sama ya. Ini rangkaiannya.
50, 8,2, ini 9, 9 plus, ini 5,1. Ini ya, karena 5,1 kilo. Inputnya, ini. Oh, ini yang biru output ya. Nah, lihat inputnya ini ya. Saya kecilkan ini. Nah, 1 mili ya. Ini outputnya di bawah. Itu kecil. Ini 20 mili ya. Tegangan outputnya lebih besar sedikit kan? 20 ya. Satu. Jadi berapa kali tadi dia? Sekitar eh, 80 ya. 80 kali lah ya. Ini kan 2 kali ampere. Ini kan 1 kali 20. Kalau sama-sama sama tingginya nih, berarti dia 20 kali. 1 mili. Ini kan 20 kali dikali ini ya. Ini kan katakan hampir, kalau ini 2. Kita 20, 40 kali kan. Ini nggak sampai. Sampai 2 kan. Ini 1 kali 20. Katakan setengah lebih lah ya. Jadi perhitungannya kira-kira itu tegangannya ya. Lebih besar. Arusnya nih, kita nggak bisa lihat di sini. Cuma fasanya nggak bisa lihat juga. Ini, lihat. Inputnya 9,5 mikro. Outputnya 4,5. Jadi arusnya lebih kecil. Output berbandingkan dengan input. Tegangannya output lebih besar, sefasa. Kenapa? Impedansi outputnya sangat besar. Impedansi input sangat kecil. Nah, itu dia. Gunanya nanti ini adalah untuk biasanya dipergunakan untuk input daripada alat-alat ukur. Supaya jika terjadi arus yang berlebih, yang rusak ini, bukan alat ukurnya. Ini kan murah nih. Semacam sisanya berapa ribu nih. Ya, murah. Sehingga dia akan lebih aman. Keredam sama impedansi outputnya yang ratusan kilo tadi. Nah, dia maka, tetapi nah, kelemahannya tadi adalah kita menggunakan dua catu daya yang berlawanan. Jadi kelemahan common base, makanya untuk penguat-penguat daya yang digunakan emang untuk penguat dayanya, bukan untuk pengaman, ini nggak dipergunakan orang. Ngapain kalau ada bisa satu kecuali nanti kita penguat kita adalah push pull, ya itu mau nggak mau kita menggunakan dua catu daya karena transistornya berlawanan, MPN dan PNP. Kalau hanya satu yang bekerja. Kalau ini kan satu ya, NPN saja. Kalau PNP berarti ininya negatif saja, gitu ya. Kalau bukan command base ya, hanya command collector. Ya udah kita ini negatif saja tegangannya. Ini ground, aman juga. Command emitter juga gitu. Posisinya negatif, ini ground. Kalau ini tetap dua-duanya positif dan negatif. Nah, itu makanya rangkaian ini yang tidak terlalu banyak digunakan kecuali untuk pengaman tadi. Nah, ini perbandingannya tadi bisa kita lihat ya, perbandingan daripada 3 penguat. Jadi bukan angkanya ya, misalkannya pertama fasanya common emitter tegangan arusnya sefasa antara input dan output. Sedangkan common collector dan common base dia berlawanan fasa. Tetapi common collector penguatan arusnya tetap jauh lebih besar, di atas 100-an ya. Itu tergantung dari rangkaian ya. Jadi besar daripada satu pokoknya. Sedangkan common base di bawah satu. Untuk penguatan tegangan, common emitter terbalik fasa antara input dan output. Sedangkan common collector dan common basis sama sefasa. Tetapi besarannya common collector outputnya lebih kecil sedikit daripada input. Sedangkan common base outputnya tegangannya jauh lebih besar daripada input. Yang kecilnya harus dia. Kemudian sisi impedansi. Impedansi input common emitter ini di dalam kilo ohm, sedangkan common collector puluhan kilo, jauh lebih besar ya, tapi masih kilo. Kemudian common base hanya dalam ohm, impedansi input. Makanya dia tidak mengganggu input dia. Karena dia untuk mengukur ke ke alat ukur. Tidak boleh ini besar-besar. Distorsi pengukuran kita nanti. Nah, dari sisi impedansi output,
common emitter di dalam ratusan ohm, 200-an lebih gitu ya. Sedangkan common collector hanya di dalam puluhan ohm. Dia cocok untuk beban-beban kecil seperti audio, untuk speaker umpamanya. Kalau ini dia untuk beban-beban besar, dia bisa motor, bisa yang lain ya. Ini daya apa? Tahanannya besar. Sedangkan common base jauh lebih besar lagi karena dia untuk pengaman. Semakin besar R-nya itu semakin kecil kemungkinan arus. Jika terjadi arus berlebih ya, dia akan keredam sama dia. Di sini tetap rusak. Hanya kalau jebol dia ya di sininya. Di sini dia pengaman. Makanya nanti karena di sini tidak ada pengaman seperti yang ini untuk impedansi outputnya, nanti rangkaian penguat ini harus ada pengamannya. Walaupun kita punya risiko juga nanti di parameter hibrid, parameter Pi kita bahas gimana mau pengaman ini. Supaya jika terjadi arus atau penguatan yang berlebih, dia akan diumpan balikkan lagi. Tidak langsung ke output, diturunkan dengan umpan balik negatif namanya ya, negatif feedback. Sehingga sebelum dia langsung ke beban, dia akan diumpan balikkan dulu, sehingga bebannya akan relatif jika terjadi pun kenaikannya sangat kecil, tidak merusak. Tapi kalau tidak ada umpan balik negatif tadi, output yang besar tadi akan langsung ke beban. Ya beban yang tidak sanggup akan rusak. Kalau beban sanggup masih aman gitu ya. Nah, di sini dia, karena tidak ada yang ini, ini karena bukan dipakai sebagai penguat dia, tapi pengaman untuk alat ukur biasanya. Nah, ini sekarang saya kasih PR nanti untuk minggu depan. Ya, di PR-nya nanti saya kirimkan filenya ke Google Classroom. Nanti dilihat di Google Classroom dan hasilnya dikirim juga ke Google Classroom paling telat minggu depan ya. Seminggu saya kasih waktu. Ini itu untuk command emitter nih ya. Command emitter, cuma rangkaiannya adalah rangkaian kaskade dua input. Tapi jangan rusuk. Pokoknya yang kita cari adalah RL kecilnya sama RS kecil. Gimana mencari RL kecil dan RS kecil itu saja. Rangkaian yang sama ya. Sisanya masukin ke rumus I-nya, AI-nya AV Z in Z out dengan rumus yang ada. Kita mencari yang ini. Jadi dari sisi input ini akan menjadi beban bagi input. Sedangkan dari sisi output ini yang menjadi beban inputnya. Resistor menjadi beban. Ini seri-seri ini ini. Ini dia hanya paralel nanti. Ini enggak ini ya langsung. Tidak ada C di sini. Tidak ada R di sini ya. Rugi kita. Ini penguatan kasar dia. Nanti kita lihat di parameter hibrid kita hitung berapa penguatannya. Penguatannya besar nih. Ada penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua gitu ya. Tapi walaupun transistornya sama, R1, R2-nya sama, RC, RE-nya sama, ya dengan beban satu beban gitu ya, dengan tegangan sumber yang sama, itu penguatan satu tidak sama dengan penguatan dua. Nah ini nggak usah pikirkan di sini. Ini langsung berapa penguatan akhirnya arus dan penguatan tegangannya. Itu saja. Yang kita cari adalah tahanan beban. Beban ini dia. Jadi beban kan ini. Ini paralel dengan ini semua. Cari dulu. Ini kan 8,2 RC tahanan kolektor tingkat pertama. Ini rangkaian kedua ini menjadi beban bagi. Kemudian untuk ini ya udah sama dengan tingkat sama R1 pada R2 ini. RS-nya ya. Berbeda hanya RL kecil. Nah, kalau tadi kan RL yang sini ya, RC paralel dengan RL. Sedangkan ini RC tingkat satu paralel dengan beban. Ini kan jadi beban. Nah, itu aja. Nanti ini saya kirimkan ke Google Classroom. Hasilnya juga bikin Google Classroom. Cuman belum bisa buat kelasnya ya, kelas tugas ya nanti coba. Nanti saya kirimkan sekalian mengirim ini dan tugasnya. Ya, minggu depan, sampai minggu depan. Nah, itulah kuliah kita yang kedua sebenarnya nih ya. Harusnya minggu ketiga. Nanti untuk pengganti minggu pertama nanti saya cari dulu ya. Saya ubah dulu kelasnya nanti saya kirimkan hari Sabtu aja ya supaya nggak semua bisa. Sabtu jam 5. Nanti kan kita coba. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. PR jangan lupa. Nah, saya ini kan ya. Ya kalau kamu ujiannya bisa, ya nggak masalah. Ya.
Satu PR Pak, boleh aja. Izin kamu harus bisa. Itu kan membantu kan. Sampai di sini ya kuliah kita. Ya saya ini kan hadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bisa dilihat di linknya di Google Classroom ya. Oke, Tutup ya. baik, Bang. Terima kasih.